Belum, masih semester ini kayaknya. Waktunya. Oke, Iya. gitu. Oke. Nah, eh, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kenalan dulu ya sebelum kita memulai mata kuliah. Sesuai yang tercantum, saya Muhammad Nasruddin. Dulu saya menyelesaikan S1 di Fakultas Syariah di Prodi Al-Hussein, UIN Modus Semarang, di Fakultas Syariah. Dulu YN ya, YN Modus Semarang. Lulus tahun 2009. Kemudian saya melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia IUI di Yogyakarta. Lulus tahun 2015. Kemudian sekarang saya aktif di Fakultas Syariah, ngajar beberapa mata kuliah yang terkait dalam bidang hukum ya, terutama beberapa mata kuliah yang saya pegang: mediasi, arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi, atau alternatif dispute resolution. Ini beberapa mata kuliah yang biasa saya pegang. Kemudian minat kajian saya, minat kajiannya penyelesaian sengketa, hukum bisnis syariah, hukum filantropi, selain tentunya kajian-kajian dalam bidang ini ya, Oke, kemudian terkait perkuliahan, nanti perkuliahan kita selenggarakan di e-learning. Di e-learning .me.ac.id/syariah. Nah, ini e-learning yang sudah kita siapkan dari pihak kampus dan nanti kita tinggal menggunakannya. Kemudian apalagi yang ditanyakan? Beberapa tulisan saya bisa dibaca di nasruddin.com.id. Oke, untuk perkenalan ada lagi yang ditanyakan? Oke, cukup jelas ya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Oke, baik. Kemudian untuk perkuliahan, sedikit informasi ya tentang perkuliahan
arahannya seperti apa. Oke, ini akan saya tampilkan. Nah, ini adalah satuan acara perkuliahan atau SAP di Fakultas Syariah untuk mata kuliah mediasi dan arbitrase. Nah, untuk mata kuliah mediasi dan arbitrase ini fokusnya 3 SKS ya. Untuk prodi organisasinya. Kemudian, deskripsi mata kuliah ini menjelaskan teori dan praktik alternatif penyelesaian sengketa yang mencakup negosiasi, mediasi, arbitrase, dan yang lainnya ya, mediasi, arbitrase, dan lain-lain dari semua jenis alternatif penyelesaian sengketa. Tapi nanti kita akan fokus pada 3 bagian ini ya, mediasi, arbitrase, dan negosiasi ini titik tekannya. Kemudian kompetensinya nanti diharapkan mahasiswa setelah selesai mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami teori alternatif sengketa yang mencakup negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Terutama ini penerapannya dalam penyelesaian kasus utamanya sengketa hukum keluarga. Kemudian, jadi arahnya gitu ya. Arahnya nanti mata kuliah ini kita arahkan untuk memahami teori dan sekaligus prakteknya ya. Nanti pada pertemuan akhir akan ada prakteknya yang mencakup negosiasi, mediasi, dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang hukum keluarga Islam. Meskipun nggak untuk pemikiran, nanti kita juga menyinggung yang lain, misalnya hukum syariah. Oke, kemudian kontrak perkuliahan diawali dengan presensi seluruh peserta studi selama waktu belajar. Ya, nanti presensinya dilaksanakan di e-learning ya, di e-learning LMS, e-learning yang tadi saya sharekan ya. Kemudian kriteria minimal yang disyaratkan untuk bisa mengikuti ujian akhir adalah 70%. Oh iya, untuk presensi nanti hanya bisa dilaksanakan selama jam perkuliahan. Di luar jam perkuliahan Anda tidak bisa presensi. Ya. Kemudian untuk bisa ikut ujian akhir nanti minimal hadir itu 70%, nggak boleh kurang ya. Kemudian kalau kurang dari itu boleh ikut UAS, ya boleh ikut UAS, tetapi nilai UAS akan lulus. Kok boleh ikut UAS kenapa? Ya karena belajar itu adalah Anda berhak untuk belajar. Anda sudah memenuhi kewajiban Anda dari tadi dan segala macamnya, kemudian maka Anda berhak untuk belajar. Tapi kalau kehadiran kurang dari 70%, maka Anda tidak bisa mengikuti UAS. Kenapa? Karena tidak memenuhi persyaratan minimal. Kemudian nanti ujian akhir akan dilaksanakan setelah setidaknya 75% materi tuntas dibahas. Nah, kalau misalkan materi masih kurang dari 75%, maka nanti akan kita buat kelas tambahan sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama. Kemudian mahasiswa boleh izin untuk tidak hadir di perkuliahan ya lewat SMS atau saya sarankan WA ya sebelum jam perkuliahan dimulai atau ya sebelum jam perkuliahan dimulai. Kalau nanti kalau jam perkuliahan dimulai maka settingnya dan nggak mengisi daftar akhir maka akan dianggap absen. Kemudian perhatikan ini ya plagiasi dan saling contek. Nah, karena nanti penyelenggaraan perkuliahan itu dilaksanakan dengan menggunakan e-learning, maka semua semua data itu terekam, dan gampang banget untuk mencari plagiasi. Apalagi sekarang ada banyak aplikasi yang bisa dimanfaatkan. Plagiasi ataupun contek akan membuat nilai bagus. Kerjakan sesuai dengan apa kemampuan Anda, karena yang sesungguhnya itu kan kalian belajar. Yang namanya belajar otomatis ya lakukan semua mungkin, karena toh yang paling penting dari belajar itu adalah prosesnya. Ya, yang paling penting dari belajar itu adalah prosesnya. Jangan pernah melakukan jalan pintas untuk mencapai hasil yang maksimal, ya, tanpa melalui proses yang wajar. Mungkin hasilnya akan memuaskan, tetapi itu hanya hasil saja. Sementara Anda tidak mendalami keilmuan ya. Kemudian setelah nilai diumumkan nanti ada konfirmasi ya ini. Oke. Setelah nilai diumumkan dan tidak ada konfirmasi,
ya, maka nilai dianggap sudah benar, tidak ada revisi nilai lagi jika tidak ada konfirmasi dari mahasiswa. Ya. Oke, kemudian strategi perkuliahan, nanti perkuliahan akan kita bagi ya, ke dalam 13 kelompok. Di e-learning sudah saya bagi dalam 13 kelompok ya. Dari kelompok A, B, C, D, F, G, dan seterusnya 13 kelompok. Dan masing-masing akan mendapatkan satu tema besar untuk dipresentasikan atau dipraktikkan. Ya, dipresentasikan atau dipraktikkan. Dipresentasikan maksudnya bagaimana? Oke. Untuk tim teori nanti masing-masing kelompok dipersiapkan menyiapkan media presentasi dalam wujud bahan pohon ide, ya, slide atau bahan pohon ide nanti diemailkan ke saya ya, di email ini, atau nanti bisa juga diposting ke ini ya, diposting di LMS ya, diposting di LMS. Satu hari sebelum perkuliahan. Jadi kuliahnya hari Selasa, maka hari Senin ya bagan itu silakan di share di LMS ya. Nanti akan saya buatkan rumahnya. Kemudian setiap anggota kelompok harus mempresentasikan materinya. Nah, kalau ini kemarin kalau di kelas ya berarti tanpa membaca. Tapi kalau untuk yang online ya berarti bisa merekam suara dan diposting di forum LMS ya, di forum. Nah, kemudian untuk tim praktikum masing-masing kelompok menyiapkan video dari praktikan. Nanti akan ada 4 kelompok terakhir yang mempraktekkan materi. Kemudian untuk yang presentasi, ya, untuk yang presentasi nanti mencatat seluruh penanya atau penangkap. Oke, ini untuk apa namanya di kelas kelas offline. Untuk kelas online penilaian akan dilakukan oleh dosen. Ya. Di forum. Oke, kemudian kelompok lain menyimak, memberikan tanggapan dan ulasan serta memberikan nilai atas presentasi ya, serta jawaban yang diberikan dan setelah status. Nanti saya siapkan form penilaian untuk masing-masing yang presentasi. Kemudian diskusinya nanti, ini untuk diskusi yang offline ya, yang online nanti diskusinya langsung menggunakan di forum ya. Kemudian untuk menulis esai nanti untuk mendalami studi maka tidak akan kemudian dosen akan menjelaskan seluruh peserta studi membuat studi yang terkait dengan topik tertentu sesuai dengan sudut pandang dan tidak tertentu. Nah, esai singkat ini dikumpulkan beberapa sehari sebelum selanjutnya. Nah, nanti teracak dosen akan meminta mahasiswa terpilih untuk mempublikasikan esainya dan dibuka forum diskusi kuliah. Kemudian OTS ya, OTS nanti tujuannya adalah menjadi media belajar bagi mahasiswa. Jadi ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester pun ini tidak semata-mata untuk membuat mengambil nilai saja, tapi juga bagian dari pembelajaran. Ya, maka UTS bisa diselenggarakan di kelas. Ini kalau yang offline ya, kalau untuk yang online ini maka semuanya ujian dilaksanakan di LMS ya. UTS dilaksanakan secara online di LMS. Kemudian portofolio. Nah, ini setiap mahasiswa diharuskan mencapai perkuliahan yang memuat konsep materi pokok setiap pertemuan, kemudian pertanyaan-pertanyaan penting dan materi-materi tambahan sepanjang perkuliahan. Jadi Anda siapkan buku, binder, ya. Jadi jangan mengandalkan apa yang ada di LMS ya, karena LMS pun tidak selamanya bisa diakses. Kalau misalnya
kan nggak bisa menguasai standar masalah. Nah, maka saya menyarankan agar masing-masing mahasiswa memiliki catatan perkuliahan. Dan setiap perkuliahan itu dicatat materinya, konsepnya dicatat, kemudian diskusinya dicatat, hal-hal penting dicatat. Nah, itu nanti materi ini akan dikumpulkan dalam studi vendor dan menjadi portofolio mata kuliah. Nah, portofolio ini dikumpulkan pada pertemuan terakhir sebelum UAS. Ya. Ini nanti sebagai kenang-kenangan buat kalian. Kemudian ujian akhir semester. UAS itu tujuannya untuk memberikan penekanan dan pemahaman atas pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan, tidak semata-mata menilai. Ya, ingat penekanannya adalah menambahkan pemahaman. UAS dilaksanakan secara online ya, online juga di LMS atau menggunakan aplikasi lain yang nanti kita sepakati bersama. Kemudian, oke, dari sini kontrak belajarnya ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada lanjut ke materi pembahasan. Oke, materi pembahasan pada part pertama kita akan membahas tentang kontrak belajar, kemudian konflik dan beragam penyelesaiannya. Saya sudah membuat video tentang konflik dan beragam penyelesaiannya. Nanti video itu sudah saya share di forum di pertama nanti sudah dipelajari di situ. Kalau nanti LMS sudah stabil lagi ya. Kemudian untuk pertama kedua Selasa depan itu kelompok satu yang presentasi ya. Materinya adalah kultur hukum dan APS. Kemudian pertemuan yang ketiga yang presentasi kelompok 2 atau kelompok B ya, ini saya ganti saja biar lebih enak, kelompok A ya. Kemudian pertemuan yang ketiga di kelompok B, materinya tentang bentuk alternatif dan sengketa, baik yang binding dispute resolution atau non binding dispute resolution. Kemudian kelompok C adalah negosiasi, filosofi dan negosiasi, keunggulan dan kelemahan negosiasi, prinsip negosiasi, tahapan negosiasi, dan negosiasi dan segala macamnya. Kemudian kelompok D pada pertemuan kelima nanti membahas tentang mediasi dari filosofinya, sejarahnya, keunggulan dan kelemahan di pengadilan di luar pengadilan, tahapan sampai prinsip mediasi. Kemudian kelompok E pada pertemuan ke-6 membahas tentang mediatornya, pengertian mediator, jenis-jenis mediator, peran mediator, ya, karakter mediator, dan sertifikasinya atau peraturan hukum. Kemudian kelompok F pada pertemuan ke-7 membahas tentang prosedur mediasi, bagaimana menyelenggarakan forum, konsultasi para pihak, sampai kesepakatan dan fakta pertemuannya. Selanjutnya pada pertemuan ke-8 akan diadakan UTS. Pada pertemuan ke-9 kelompok G ya, kelompok G membahas tentang arbitrase dari filosofi, sejarahnya, kelebihan dan kekurangannya, kemudian jenis-jenis arbitrasenya, ya, sampai ke potensial arbitrase. Pada pertemuan ke-10 kelompok H ya, kelompok H membahas tentang arbiter. Ini arbitrasenya. Kemudian kelompok selanjutnya adalah arbiternya para pertemuan ke-10 kelompok H. Membahas mulai dari jenis-jenis arbiter, pengertian arbiter, varian-varian arbitrase dari Bani, Fahmi, Basarnas, Bakti dan segala macamnya. Kemudian kewajiban dan larangan arbiter, penetapan dan penggantian arbiter terutama masa kerja arbiter. Selanjutnya kelompok I ya, kelompok I pada pertemuan ke-11 membahas tentang prosedur dan aspek formil arbitrase dari perjanjian atau klausul arbitrase atau pertemuan arbitrase, rangkaian proses arbitrase, hak ingkar, putusan arbitrase, eksekusi putusan arbitrase hingga upaya hukum arbitrase. Pada pertemuan ke-12 ini ditutup. Oke, dari kelompok A sampai kelompok I itu membahas tentang teorinya, baik teori arbitrase, mediasi atau negosiasi, atau teori alternatif sengketa umum. Dan kemudian kelompok selanjutnya ya, kelompok I, C dan K ya, kelompok C dan K. Kelompok C dan K membahas tentang simulasi. Jadi bukan membahas materi, tapi ini simulasi mediasi. Ya, mulai dari bagaimana menyelenggarakan forum, mempertemukan para pihak, identifikasi masalah, bagaimana membuat kaukus, bagaimana keterlibatan para ahli, ya, kemudian formulasi kesepakatan damai seperti apa sampai kesepakatan damai dan membuat tata damainya. Tapi kan Pak ini kita nggak bisa ketemu bagaimana? Oke,
Kalau tidak bisa ketemu, maka nanti simulasi ini akan diselenggarakan secara daring ya. Bisa menggunakan beberapa aplikasi yang misalkan menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet atau aplikasi yang lain. Jadi silakan dipilih saja mana yang nyaman dan mana yang paling memudahkan. Karena toh mediasi sesungguhnya hanya sebatas komunikasi saja, komunikasi antara A sama si B, C dan segala macamnya antara mediator dengan para pihak yang bersangkutan di situ. Nah, karena di sini materinya memang ini simulasinya ini membutuhkan effort yang lebih, maka ini akan kita selenggarakan setelah dua pertemuan ke-12 dan pertemuan ke-13. Kemudian selanjutnya kelompok JKL dan kelompok M. Kelompok L dan kelompok M membahas tentang simulasi arbitrase. Jadi simulasinya ya, bukan materi tapi ini simulasi mediasi. Anda membuat kasus, kemudian kasus itu dipecahkan bareng-bareng lewat prosedur mediasi dan prosedur arbitrase. Nah, mulai dari prasidang, dari menyusun surat permohonan, mendaftarkan ke badan arbitrase, membayar biaya panser arbitrase, membayar arbiter, sampai di persidangan. Bagaimana mendengarkan para pihak, mendengarkan para pihak, pembuktian tertulis, mendengarkan para saksi dan ahli, menyampaikan kesimpulan para pihak yang beruntutan sidang sampai putusan akhir. Kemudian pasca sidang, pembetulan putusan, deponir putusan ke pemeriksaan pengadilan negeri dan eksekusi. Nah, oke. Khusus untuk pertemuan ini di simulasi arbitrase ini ya, jika memungkinkan nanti kita akan selenggarakan secara offline ya, secara offline khusus para pihak saja, khusus kelompok L dan kelompok M, karena ini praktikum arbitrase itu tidak semata-mata ngomong tapi juga terkait dengan prosedur hukum acaranya. Nah, maka nanti kira-kira akan kita upayakan pertemuan secara offline, tetapi hanya untuk para pihak yang mensimulasikan. Sementara yang lain nanti silakan bisa mengikuti materi ini dari rumah masing-masing. Kalau tidak, ini kan sekitar maksimal 8 orang lah ya. 8 orang nanti kita bisa selenggarakan pertemuan daring dan offline ya. Nanti kita selenggarakan di ruang sidang semu ya, jika memungkinkan. Demikian juga untuk mediasi. Jika mediasi dirasa sulit untuk melakukan mediasi secara online, maka akan kita selenggarakan secara offline khusus untuk si praktikum ya. Karena kalau praktikum itu mau tidak mau memang harus ketemu. Tapi nanti kita batasi semaksimal mungkin agar tidak ada kerumunan gitu ya. Mediasi kan misalkan 4 orang kan cukup, jadi tidak salah. Kalau mediasi nanti bisa diselenggarakan di mana saja, tidak harus di ruang sidang ya. Tapi kalau di simulasi arbitrase ini mau tidak mau harus ada meja sidangnya, harus ada arbiternya, harus ada para pihak gitu. Kemudian beberapa buku yang bisa digunakan, saya mereferensikan 2 buku ini ya. Yang pertama Susanti Adinugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya. Ini bukunya agak tebal, tapi ini bukunya lengkap kalau bahas soal arbitrase dari A sampai Z. Kemudian semua materi tentang arbitrase di sini ada semua. Selanjutnya Mas Kuridaya, Strategi dan Taktik Mediasi, Bahasa Permohonan 1 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Ini juga cukup lengkap tentang mediasi. Kemudian 3 ini sebagai tambahan, ini juga boleh kayak yang nomor 5 ini. Medianya penilaian. Kemudian nanti ini saya sudah menyiapkan standar penilaian ya untuk diskusi. Tapi nanti ini akan saya sesuaikan lagi karena pelaksanaannya dilaksanakan secara online. Prinsipnya adalah yang paling penting. Ini sebenarnya bisa kita gunakan ya. Ini tetap kita gunakan dari aspek penilaian, penguasaan materi, presentasi, konsen dan menjawab pertanyaan tetap kita gunakan nanti. Dan ini akan jadi pedoman dalam memberikan penilaian bagi kalian untuk memberikan penilaian. Saya jadi salah lagi. Untuk cara penilaian diskusi ini yang memberikan penilaian adalah dosen juga memberikan penilaian, dosen juga memberikan penilaian. Nanti kita siapkan Google Form ya untuk mengambil nilai.
Selanjutnya untuk esai, nah ini esai standar nilainya penguasaan materi. Kalau materinya sangat lancar dan penguasaan materi, maka poinnya 90 sampai 100. Kemudian yang kedua ketepatan esai dengan tema. Kemudian yang ketiga refleksi. Ini untuk esai. Kemudian nanti tulisannya tugasnya bisa dalam wujud esai atau dalam wujud knowledge review ya. Review ini misalnya bisa review buku atau review artikel jurnal ya. Ini ketepatan materi dalam naskah yang direview, kemudian penguasaan materi, penguasaan terhadap naskah dan referensi. Kemudian portofolio ini yang tugas akhir ya teman-teman yang di step perkuliahan nanti diminta untuk membuat catatan perkuliahan. Dan catatan itu akan dikumpulkan pada pertemuan akhir. Tidak dalam wujud print out atau print out ya, tapi nanti di scan. Alat tulis di buku tulis, kemudian dibinder boleh, kemudian setelah ditulis, kemudian difoto dan di scan dan disimpan dalam wujud PDF dalam sebuah file dan nanti dikirimkan di LMS di e-learning ya. Penilaiannya adalah yang pertama kelengkapan materi, yang kedua penggunaan materi. Ya, semakin lengkap materinya maka semakin bagus nilainya, dan semakin kaya materinya bisa ada catatan banyak materi, kemudian sesuai dengan catatan pengayaan materi, catatan diskusi itu memberikan ya, lebih bagi. Kemudian penilaian akumulatifnya sesuai dengan ketentuan di kampus kita, keaktifan berupa aktivitas 15%, tugas baik kelompok ataupun individu, serta keaktifan diskusi di forum itu 20%, kemudian ujian akhir semester dan ujian akhir semester plus portofolio 40%. Perhatikan, ujian akhir semester itu ada dua jenis. Yang pertama ujian akhir semester menjawab pertanyaan, dan selanjutnya ujian akhir semester portofolio yang masing-masing bernilai 50%. Ini 50%, 50%, kemudian dijumlahkan. Tetap 50%. Semuanya 100%. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan, tadi ada yang resen ya? Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akan menyampaikan materi tentang konflik dan belakang penyelesaiannya. Ini sebagai pengantar di pertemuan pertama ya. Saya sudah menyiapkan video, nanti di video tersebut bisa dilihat, nanti video akan saya bagi. Sudah saya bagikan ya di classroom, di apa LMS-nya. Jadi kalau Anda kesulitan untuk melihat di situ, Anda bisa melihat di internet, di YouTube saya ini. Nanti bisa dilihat di YouTube saya. .com. Trading. Oke, nah di sini ya. Nanti silakan Anda cari di sini. Kemudian di situ saya sudah membuat playlist yang di sini beberapa video khusus untuk mata kuliah mediasi dan arbitrase. Ada 6 video, nanti tonton video pertama. Isinya tentang tadi ya, kemunculan senjata dan bagaimana penyelesaiannya. Begitu. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Saya akhiri terlebihnya. Oh ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kalau tidak saya akhiri terlebihnya. Maaf. Allah maafkan. Ya, silakan. Untuk pembagian kelompoknya Pak, gimana Pak? Di e-learning. Sudah saya bagi di e-learning, silakan dibuka. Pembagian kelompoknya sudah saya bagi. Oh ya Pak, siapa? Nanti dicek masuk kelompok yang mana. Grouping. Ada lagi yang lain? Tidak ada, cukup jelas ya. Oke, saya akhiri perhatian, mohon maaf. Bisa langsung ke YouTube ini nanti silakan dicari. Saya beri kemudian maaf.
Allah nufir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ngantuk. Masuk ngantor ya ini. Berat tahu. Lalu pagi, Pak. Jam 8 langsung kok kalau pagi. Pada mandi dulu. Enggak, Pak. Belum mandi. Kita pastikan itu pada Belum, mandi. Pak.